Halo kakak-kakak sekalian, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan masa pandemi belum selesai, Kak Joko punya sebuah lagu. Siji-siji tangane dicuci, loro-loro maskere dienggo, telu-telu jaganen jarakmu, siji loro telu lakonono iku, papat limo enem ben atimu ayem, pitu wolu songo ojo lali ndonga. Nah, itu kakak sekalian yang sedang aktif mengikuti kegiatan kursus mahir di arena ini. Setiap langkah kita sebelum kita beraktivitas, jangan lupa Anda menyebut asma Allah, Anda berdoa, Anda mohon bimbingan dalam hari ini. Maka daripada itu, kakak sekalian, sebelum pada materi, perlu saya memperkenalkan diri. Nama saya Kak Joko Purwanto. Domisili saya dari kota Gondang Legi, di Jalan Murcoyo, RT 18 RW 5, Gondang Legi Witan. Bagi kakak-kakak sekalian yang mengikuti acara ini, manakala bermain di wilayah Gondang Legi, bahkan mungkin ada saudara yang ada di Gondang Legi, kami persilakan anytime datang ke rumah kami. Pintu terbuka. Kakak sekalian, setelah kakak menerima materi yang baru saja kakak terima, Kak Joko akan menyampaikan materi sesuai dengan jadwal. Itu adalah menyampaikan tentang postur seorang pembina. Postur seorang pembina. Apa toh yang dimaksud dengan postur seorang pembina itu? Postur itu adalah merupakan bentuk tubuh. Jadi dari 3 dimensi bisa kita lihat. Lalu bisa dikatakan perawakan seorang pembina. Performance, penampilan kita. Atau lebih jelas lagi, cerminan yang ditampilkan oleh pembina kepada peserta didik. Jadi kita sebagai orang pembina mesti harus siap dalam penampilan yang penampilan yang bagus, karena yang akan kita hadapi itu peserta-peserta didik. Adapun postur seorang pembina pramuka, Kak Joko membuat beberapa kriteria yang mudah diingat, bisa dilakukan. Yang nomor 1 sesuai dengan lagu yang awal tadi, ojo lali ndonga. Berdoa dulu sebelum Anda beraktivitas. Anda masih harus mempunyai keimanan yang tangguh dan ketakwaan. Tidak hanya sekedar percaya saja, tapi lakukan iman Anda kepada Allah untuk tunjukkan bahwa Anda senang menjadi seorang pembina. Dan Anda nomor 2 itu setia dan bangga. Jadi seorang pembina, seorang pemimpin bangga. Dinopo aku bisa ngelakoni jadi pemimpin. Itu modal dasar juga. Terus selanjutnya juga, pembina untuk membina pramuka. Adapun pramuka itu menurut kiasan dasar mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega, dan pembina sendiri itu dilandasi oleh jiwa-jiwa kepemimpinan. Minimal bisa memimpin diri sendiri, minimal mau juga dipimpin, sehingga menjadi seorang pembina itu harus punya jiwa kepemimpinan. Dan satu hal lagi, seorang pembina hendaknya berwawasan luas, banyak cari ilmu, atau cari ilmu sebanyak-banyaknya.
literasi, membaca, mencari ilmu tidak hanya di pendidikan formal kakak sekalian, tapi justru ilmu-ilmu yang kita dapat dari luar pendidikan yang formal itu banyak dan malah justru lebih berguna, bisa menjadi kita manusia yang tahan banting, tidak mudah putus asa, banyak akal dan lain-lainnya. Berwawasan luas, cerdas, terampil, dan gembira. Sesuai dharma yang keenam kan ada rajin, terampil, dan gembira. Walaupun menghadapi suasana apapun, sesuai dengan lagunya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun kita senang. Seorang pembina mesti harus punya jiwa yang macam gitu, nggak mudah pura-pura dungu, nggak mudah putus asa, itu jangan. Selanjutnya Kak, di samping cerdas, terampil, dan gembira, memiliki wawasan atau pengetahuan tentang 5W. Apa yang dimaksud 5W di sini? Yaitu seorang pembina itu mesti harus waras, sehat jasmani dan rohani. Nomor 2, harus wani, berani terhadap prinsip-prinsip yang benar, tapi juga harus takut kalau merasakan kesalahan. Di situ akan terbentuk rasa disiplin dan kejujuran. Seorang pembina modalnya itu aja, disiplin dan jujur, itu otomatis warak. Lanjutnya wicaksono, bijaksana, tidak gampang marah, tidak bermuram durja. Dan wasis itu ya cekatan ya, cepat kaki ringan tangan lah, termasuk yang wasis itu. Yang terakhir 5W itu warak itu kenyang. Perlu diingat, kita hidup di dunia itu tidak cukup saja untuk memberi makan pada jasmani kita. Kita hidup itu tidak cukup hanya makanan untuk jasmani kita. Yang lebih penting, rohani kita perlu mendapat asupan makanan. Bahkan kakak sekalian, kalau mendengar dakwah para ustadz, para ustadzah, itu banyak dikatakan siraman rohani atau santapan rohani. Disitulah seorang pembina mestinya juga memahami itu. Seorang pembina juga mempunyai wibawa yang berkarakter. Jadi untuk berwibawa itu, kalau tidak berkarakter, dia malah tidak berwibawa. Dan mempunyai juga jiwa asah, asih, dan asuh. Mengasah ilmunya setiap saat, sepandai apapun, kalau tidak pernah kita asah, tidak pernah kita praktekkan, juga akan luntur ilmu yang kita ketahui. Asih, kita menyampaikan ilmu, menyampaikan apapun pada peserta didik kita sertai dengan kasih sayang. Kasih sayang, cinta alam, dan kasih sayang sesama manusia. Itu dharma yang kedua. Asuh, memang pembina suka mengasuh. Pembina suka memberi. Yang tadinya belum tahu dibina agar supaya tahu. Yang tadinya masih malas harus dituntun agar supaya menjadi seorang yang rajin. Gitulah. Seorang pembina juga harus ajur, ajar, dan ajar. Ajur, rela berkorban. Korban waktu, korban fasilitas, korban yang lain lah. Lalu ajar, ada istilah mengajar, mendidik, melatih, dan kakak sekalian belajar membina. Itu juga harus dipunyai oleh pembina. Dan jangan lupa Kak, pegang teguh di dalam pendidikan kepramukaan itu sistem amongnya Ki Hajar Dewantara.
Untuk porsi siaga, seorang pembina harus dapat menjadi contoh. Ing ngarsa sung tulodo, di depan kita memberi teladan. Setiap langkahnya, setiap gerak-geriknya, setiap tampilannya seorang pembina siaga itu direkam oleh peserta didik siaga. Kita kalau manggil siaga anak-anak, lah anak-anak manggil kakak-kakak pembinanya bukan kakak, tapi yanda bagi ayah, bunda bagi ibu. Untuk pembantunya panggilnya bukan bule, tapi bucik, pakcik, itu pembantunya pembina pramuka siaga. Mulai penggalang nantilah yanda hilang menjadi kakak. Nanti kakak juga akan menyampaikan hal itu. Sistem Amung Ki Hajar Dewantara nomor 1 ing ngarsa sung tulodo, nomor 2 ing madya mangun karso. Seorang pembina memberikan kesempatan, mendorong anak-anak penggalang untuk berkarya, untuk mencari ilmu, untuk lincah bermain, lincah bergaul, dan lain-lainnya. Sudah diberi kesempatan untuk berpikir, diberi kesempatan untuk mencari, itu pada siaga. Terlebih kalau pada penegak itu tuturi handayani. Seorang penegak diajar seperti siaga ya nggak cocok gitu. Seorang penggalang diajar sebagai penegak, dilatih untuk hiking jarak jauh, itu juga belum cocok. Nanti seorang pembina akan, bahkan nanti ada kakak yang akan menyampaikan bagaimana sih sifat-sifatnya seorang siaga, seorang penggalang, seorang penegak. Itu postur daripada seorang pembina. Lah kakak sekalian, bisa juga memilih, inginkah kakak itu menjadi seorang pembina yang ideal. Kalau tadi yang saya sampaikan tadi merupakan postur yang pada umumnya itu juga sudah cukup. Nanti Kak Joko juga memberikan juga postur seorang pembina atau seorang pembina yang ideal. Seorang pembina yang ideal itu always prepared, selalu siap sedia dalam tugas, diperintah apapun siap, pikir siap. Itu nomor 1. Nomor 2, menguasai materi yang akan disampaikan. Di materi itu pelajari sebentar. Kalau Anda suka membaca, Anda suka googling, satu misalnya Kak, Anda siap untuk menguasai materi itu. Yang 3, kaya akan keterampilan. Perlu diketahui kakak sekalian, seorang pelawak itu adalah orang yang cerdas, orang yang terampil, orang yang bisa menghadapi situasi yang bagaimanapun juga, tidak pernah mengecewakan orang. Seorang pembina juga harus multi metode, punya banyak metode. Di dalam pramukaan itu ada 8 metode kakak. Nanti yang kakak pelajari, bahkan mungkin di PDKMK itu juga sudah disampaikan barangkali. PDK itu prinsip dasar kepramukaan, adapun MK itu adalah metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu jelasnya ada 8, yang diawali dari tidak meninggalkan asas kode kehormatan. Learning by doing yang nomor 2, belajar sambil melakukan. Sistemnya di dalam kepembinaan pramuka itu, anak peserta didik itu dilaksanakan dengan cara berkelompok, sistem berkelompok, Peter system. Kegiatan yang disampaikan kepada anak-anak didik itu senantiasa up to date, menarik, menantang, dan menyenangkan.
Selanjutnya saya sampaikan tadi tentang metodenya menarik dan menyenangkan di alam terbuka, Kak. Permainan pendidikan kepramukaan itu diadakan di alam terbuka. Di dalam kegiatan kepramukaan selalu hadir di tengah-tengah itu ada orang dewasa, ada kakak pembina. Kakak pembina dianggap sudah dewasa karena usianya paling tidak seorang pembina itu minimal 21 tahun. Tuh, sudah mempunyai kedewasaan fisik, kedewasaan psikologis. Itu kegiatan pramuka selalu harus ada orang dewasa yang hadir di dalamnya. Di samping itu, keterampilan metode di kepramukaan itu menggunakan sistem kecakapan, Kak. Sistem kecakapan umum SKU, sistem kecakapan khusus itu SKK. Lalu nanti kalau sudah bisa menyelesaikan itu baru ada tingkatan-tingkatannya. Siaga, mula, bantu, tata, penggalang, ramu, rakit, terap, penegak, bantara, laksana. Itu masuk dalam kiasan-kiasan yang juga tergabung di dalam metode kepramukaan. Kalau tidak salah pada sebelum Kak Joko menyampaikan sudah ada yang menyampaikan tentang PDK dan MK. Itu kakak nanti bisa mengulang. Yang terakhir satuan terpisah, putra sendiri, putri sendiri. Siaga putri dibina oleh bunda, siaga putri putra bisa dibina oleh bunda, tapi siaga putri itu idealnya jangan dibina oleh yanda. Idealnya macam itu. Mengapa, Kak? Nanti kakak bisa juga mempelajari di psikologi pendidikan. Kenapa kok yanda tidak boleh membina peserta didik putri, tapi kalau bunda, buji kok diperbolehkan untuk membina siaga putra putri. Siaga kan usia paling tinggi kan 10 tahun. Itu kan. Sehingga bunda masih pantas dan masih luas untuk membina anak-anak siaga putra. Itu, Kak, yang kami sampaikan tentang profil pembina atau postur pembina yang ideal. Multi metode sudah, penjelasan mudah dipahami, Kak. Seorang pembina menyampaikan materi dengan sistem briefing dengan cara menjelaskan yang mudah dipahami dan sistematika atau sistematis. Saling tolong menolong sesama pembina. Kalau pembina putra, pembina putri yang bercakap-cakap membicarakan masalah materi yang akan disampaikan, itu sih no problem. Lalu menyajikan materi yang menarik, menyenangkan, menantang, dan mengandung pendidikan. Mana bisa kita akan mendidik atau akan melatih anak-anak didik, peserta didik, tapi peserta didik cuek begitu lihat yanda bundanya atau kakak-kakak pembinanya, ya nanti misi kita tidak akan tercapai. Tuh, saling tolong menolong, menyajikan materi yang menarik, menyenangkan, menantang, dan mengandung pendidikan. Postur pembina yang ideal lainnya mampu menunjukkan kecerdasan emosional. Ada 3 kecerdasan kayak IQ, intelijensia, EQ, emosional, intelijensia, SQ, sosial, intelijensia. Itu kakak sekalian dimasukkan dalam syarat kecakapan umum, itu masuk pada C sosif, S-nya spiritual, E-nya
emosional, sosnya sosial, I-nya intelektual, dan F-nya fisik. Tuh. Selanjutnya, mampu menciptakan suasana segar. Kelihatan anak-anak kok murung, anak-anak ada yang diam aja. Kita ciptakan dengan suasana, menjadi suasana segar. Apa dengan menyanyi-menyanyi, apa dengan tepuk-tepuk, apa dengan cerita yang lucu. Itu bisa membangkitkan suasana kelompok, suasana barung ataupun suasana regu, itu bisa hidup. Yang paling gampang ya menyanyi Kak. Tapi menyanyi lagu gerak itu harus disesuaikan juga dengan sesuaikan dengan perkembangan usia. Tidak bisa kalau anak-anak siaga diajak menyanyikan lagu Senandung Rindu atau itu masih terlalu jauh ya. Ya bintang kecil, lagu naik-naik di puncak gunung, atau kayak lagu lah kakak pembina itu kayak lagu akan sesuai dengan usia anak didik. Dan harus pegang teguh, seorang pembina itu harus mempunyai motto atau semboyan yang ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Kita ikhlas berbakti kemana-mana. Kalau istilahnya Kak Jowo, cobalah belajar kemana-mana gendong Pak Tulus ikhlas. Jadi jangan pamrihnya didulukan, tapi keikhlasannya dulu. Yakinlah dari keikhlasan Anda akan mendapatkan balasan yang berlimpah dan kapan kita tidak tahu. Amin. Bakti untuk membina bangsa, membina anak bangsa, walaupun dengan didikan-didikan yang sederhana, tapi nanti akan menjadi anak bangsa yang berkarakter dan berbudi, bukan berbudi ya, berbudi. Budi pekertinya itu berlebihan, hampir bawa laksana. Di situ nanti akan tampak menjadi seorang postur pembina yang berwibawa. Dalam setiap harinya, setiap langkahnya selalu happy, selalu healthy, dan selalu helpful. Kita selalu senang, kita sehat. Insya Allah kakak sekalian, kalau Anda menekuni menjadi seorang pembina pramuka, atau katakan menjadi seorang pramuka, banyak nilai-nilai plus yang kakak punyai tanpa kakak sadari. Nanti akan terbaca dengan sendirinya kalau pesan Kak Joko, sungguh-sungguh kakak mendalami, menjiwai pendidikan kepramukaan. Itu kakak tentang postur yang ideal. Selanjutnya kakak, menjadi seorang pembina itu berperan, punya peran Kak. Apa saja peran pembina pramuka? Kak Joko membuat catatan 7 peran. Seorang pembina itu sebagai orang tua, nomor 1. Sebagai guru, sebagai kakak. Ya orang tua kan bisa yanda bunda kan. Sebagai kakak, kalau nanti sudah mendidik penggalang, mendidik penegak, kakak dipanggil kakak, tidak ada tuanya itu, kakak saja. Kalau Kak Joko ya kakak tua bolehlah, memang usianya sudah tua. Sebagai mitra Kak, hormat peran orang pembina sebagai mitra, sebagai motivator, memberikan motivasi pada peserta didik, dan sebagai konsultan, katakan sebagai ensiklopedia kepramukaan. Tanya apa saja, syukur mengenai pramuka, mulai dari cikal klopo nanti dengan klopo tua, mulai dari oyot, mulai dari akar sampai pada janur, minimal harus dikuasai oleh seorang pembina. Dan sebagai konsultan, sebagai fasilitator, ajur tadi, seorang pembina mau ajur, mau bermodal, mau berkorban. Lah fasilitator itu juga mesti harus berkorban kan. Jangan dipandangkan fasilitator itu selalu menggunakan materi ya, tapi kita memfasilitasi tempat,
kita memberikan fasilitas untuk ketenangan dia, keteduhan dia. Kalau sedang renungan, kita memfasilitasi isi daripada renungan malam. Tapi kalau SD fasilitas untuk siaga ya memfasilitasi paling tidak tempat yang teduh, memfasilitasi air minum agar dia tidak terlalu haus, itu bisa juga. Tapi juga tidak menutup kemungkinan seorang pembina dalam satu guyuban ikut serta memfasilitasi agar supaya besar siaga bisa terjadi satu kecamatan, pesta siaga, karnaval, untuk jambore ranting. Satu misal seorang pembina juga harus ikut terjun sebagai fasilitator. Ada juga yang mengistilahkan itu PIMPRO, PIMPRO, bukan PINPRO, bukan pimpinan proyek, bukan, tapi sebagai PIMPRO. Apa itu PIMPRO? Seorang pembina berperan sebagai pendidik, sebagai inovator, sebagai motivator, sebagai pemimpin, seorang reformis, seorang organisator, seorang organisatoris. Itu perannya. Adapun tugas pembina, ya, Kak Jo menyampaikan yang ini. Tugas pembina itu memberikan pembinaan kepada peserta didik. Selama masih ada peserta didik, Anda selaku pembina ya, Anda wajib itu sebagai tugas untuk membina anak-anak bangsa yang tadinya belum mengerti menjadi mengerti, yang tadinya belum bertakwa pada Tuhan, belum menjalankan ibadah agama sesuai dengan agamanya. Ya, seorang pembina harus memberikan fasilitasi, harus juga mengajak pada orang tuanya, pada keluarga sekitarnya agar mengenal akan agama, mengenal akan Allah, mengenal akan Tuhan, dan para pembimbing-pembimbing yang lain. Memberikan pembinaan kepada peserta didik. Tugas yang kedua, menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, bisa mengenal kiasan-kiasan dasar, dan jangan meninggalkan itu tadi, sistem Among tadi. Itu juga merupakan tugas seorang pembina loh. Harus mengenal. Tugas pembina harus mengenal apa sistem Among. Jangan hanya hafalannya saja, tapi penjabaran daripada Tutwuri Handayani ing ngarsa Suntulodo Madya Mangunkarso. Nomor 1 ing ngarsa Suntulodo. Jadi pembina memberi teladan, memberi contoh. Ing Madya Mangunkarso, memberikan motivasi, memberikan dorongan. Tutwuri Handayani, orang tua, ayahanda di belakang tinggal jurungi istilahnya. Tapi kalau yang Tutwuri Handayani ditutno itu akan melihar, yaitu pegang, lepaskan kepalanya tapi pegang ekornya kalau punya ekor. Kalau tidak ya diberikan arahan agar supaya tidak berlaku siksa. Dan tugas selanjutnya juga, materi yang diberikan pada peserta didik itu hendaknya modern, up to date, punya manfaat. Jadi setelah diberikan materi ini, manfaatnya apa, dan selalu taat pada asas kode kehormatan, kan? Kode kehormatan kalau untuk siaga Dwi Dharma, kalau janjinya adalah Dwi Satya, kalau penggalang Tri Satya itu janjinya Dasa Dharma, itu kode kehormatannya. Penggalang dan penegak beda. Kalau penggalang mempersiapkan diri, kalau penegak sudah ikut serta terjun di dalam masyarakat dan membangun masyarakat. Itu kode kehormatan yang dipunyai oleh kakak-kakak pembina. Yang terakhir, menghidupkan dan menumbuh kembangkan gugus depan. Jadi setiap gugus depan mesti harus ada minimal plakat gugus depan SD
mana, gugus depan SMP mana, gugus depan SMA mana. Itu nanti hubungannya dengan kuartir cabang untuk menentukan nomor-nomor gugus depan. Tidak hanya plakat, tapi justru administrasi dan actionnya di dalam kegiatan-kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, kegiatan semesteran, dan kegiatan tahunan. Itu tugasnya seorang pembina. Terakhir sekarang, kalau sudah berperan, bertugas, dan bertanggung jawab, sekarang yang terakhir itu yaitu bertanggung jawab. Anda setelah lulus dari kursus ini, Anda mempunyai tanggung jawab untuk terselenggaranya prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Bertanggung jawab juga untuk terlaksanaan PDK dan MK pada semua kegiatan. Terciptanya peserta didik yang matang sesuai dengan sesosif. Yang nomor 4, terwujudnya peserta didik yang Anda bina mempunyai kepribadian hingga jadi warga negara yang baik. Itu kakak sekalian. Kakak-kakak sekalian, Kak Joko menyampaikan ini hanya singkat walaupun lebih daripada 20 menit. Namun Kak Joko mempunyai satu lagu, Kak. Kalau Anda itu hanya mendengarkan itu mudah lupa. Tapi kalau melihat, mengingat, oh paling tidak, oh saya pernah ketemu Kak Joko dalam pendidikan, dalam kursus ini memberikan masalah postur. Kita masih ingat. Tapi akan lebih mengerti lebih bisa andai kata Anda mencoba beserta dengan diskusi, saya yakin Anda bisa mengerti. Lagunya demikian, Kak. Maaf suara saya kalau jelek. Aku dengar, aku lupa, aku lihat, aku ingat, aku coba dan diskusi, akhirnya aku mengerti. Saya ulang lagi. Aku dengar, aku lupa, aku lihat, aku ingat, aku coba dan diskusi, akhirnya aku mengerti. Ayo kawan, jangan enggan bergiat dalam latihan, lengkap dengan keterampilan, akhirnya jadi andalan. Kakak sekalian, itu kata-kata Kak Joko yang terakhir. Manakala kurang dimengerti, kakak nanti bisa, saya usahakan akan berhubungan dengan panitia untuk menyampaikan materi yang Kak Joko sampaikan bisa di tangan Anda masing-masing. Kurang lebihnya kakak-kakak sekalian peserta kursus, manakala Kak Joko Anda anggap menyebalkan, Kak Joko minta maaf yang sebesar-besarnya. Namun apapun yang baik dari Kak Joko itu tidak lepas dari yang atas memang memberikan satu bimbingan macam. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.